Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai 3 syarat menjadi orang yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kehidupan dan kematian. Dan kematian merupakan makhluk yang berkeliaran dengan tujuan mencabut nyawa hamba yang telah tiba ajalnya. Ada suatu cerita, Nabi Sulaiman pernah mengadakan jamuan pesta. Tamu undangannya bukan hanya terdiri dari manusia saja, tetapi jin dan malaikat, termasuk malaikat maut, juga beliau undang. Ada salah satu orang yang menjadi perhatian malaikat maut, yaitu orang yang takdir kematiannya berada di Gunung Himalaya. Malaikat heran, 1 jam lagi orang tersebut akan meninggal di Gunung Himalaya. Akan tetapi, mengapa ia masih berada di pesta ini? Orang yang menjadi perhatian malaikat maut merasa tidak enak, sehingga ia meminjam kendaraan angin milik Nabi Sulaiman untuk berangkat. Setelah sampai di Gunung Himalaya, ternyata malaikat maut sudah sampai di sana terlebih dahulu. Kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita tidak bisa lari dari kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dimanapun kamu tinggal, pasti akan menemui kematian, meskipun berada dalam benteng yang kokoh. Sekarang, kapan giliran ajal menjemput kita? Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tugas kita hanyalah menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian dan perjalanan yang sangat jauh setelahnya. Alhamdulillah, kita sekarang masih diberi kesempatan hidup untuk memperbaiki perbuatan kita yang salah. Kita masih punya kesempatan meminta maaf atas dosa yang pernah kita perbuat, serta diberi kesempatan untuk menyiapkan bekal menghadapi alam kubur. Kita hidup di dunia bukan atas kemauan diri kita sendiri, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak bisa berbuat semau kita sendiri. Kita harus memanfaatkan hidup menurut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apa
yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut sudah menjelaskan bahwasanya hidup itu dibuat Allah untuk menilai siapa saja yang paling baik amal perbuatannya. Para sahabat sekalian yang berbahagia, kita hidup di dunia ini menempuh bermacam-macam cara. Ada yang menjadi pedagang, petani, pembantu, pemimpin, ataupun rakyat. Dimanapun kita bekerja, di sana kita dituntut untuk bekerja dengan baik. Jika menjadi pedagang, tidak boleh berlaku curang. Jika menjadi atasan, selalu menyenangkan para pembantu dan pekerjanya, agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Ada 3 persyaratan yang harus kita penuhi, antara lain. Yang pertama, kita harus memiliki pikiran maju. Kemudian, cara memajukan pikiran adalah bersedia mencari ilmu sebanyak-banyaknya, terutama yang masih berkaitan dengan ibadah. Dan ilmu itu bisa menjadi banyak jika kita rajin membaca. Dan jika seorang banyak ilmunya, niscaya cara berpikirannya juga maju. Kedua, secepat mungkin dalam melaksanakan kewajiban. Pekerjaan yang dapat kita selesaikan sekarang, jangan sampai ditunda-tunda, karena esok terdapat pekerjaan yang lebih penting lagi, terutama lagi kewajiban agama. Jangan sampai kita lalaikan. Jika waktu sholat telah tiba, lekas-lekas berwudu dan melaksanakan sholat, karena perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat di awal waktu. Contohlah sahabat Umar bin Khattab ketika mendengar lafaz hayya 'alas shalah, beliau langsung menjawab, as-shalah, as-shalah an-naza. Hai salat, inilah saya. Begitu pula kewajiban-kewajiban lainnya. Jika kita mampu, maka dengan segera kita kerjakan. Ketiga, berhati-hati dengan larangan. Semua larangan harus kita jauhi. Jika tidak menjauhinya, maka kita sendiri yang menanggung akibatnya, terutama larangan-larangan agama. Jangan pernah sekali-kali melanggarnya, karena jika kita melanggarnya dapat menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan selalu merasa bingung serta gelisah, meskipun hidup berkecukupan.
Kebahagiaan timbul dari hati, dan hati tidak akan tenang jika kita sering melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat cerita pada suatu hari, Imam Abu Hanifah pernah mengharamkan daging kambing kepada keluarganya. Salah satu muridnya menanyakan alasan mengapa Imam mengharamkannya. Abu Hanifah menjawab, "Karena tadi malam ada yang kehilangan kambing, dan saya yakin kambing tersebut dijual di pasar. Oleh karena itu, saya melarang istri saya agar tidak membeli daging kambing." Sampai sejauh itu hati Abu Hanifah. 3.000 kambing yang disembelih di pasar Baghdad semuanya diharamkan oleh Abu Hanifah karena khawatir ada campuran daging kambing curian. Kita mungkin belum mampu meniru Imam Abu Hanifah, akan tetapi paling tidak kita jangan sampai melakukan sesuatu yang sudah jelas keharamannya. Itu tadi 3 persyaratan yang harus kita lalui jika ingin menjadi orang baik. Mari kita amalkan, dan jika merasa berat, lekas-lekas kita meminta pertolongan kepada Allah. Semoga diberikan kekuatan melakukan 3 syarat tersebut. Serta marilah kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.